Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmanuddin dengan NIM D1C024024 dari kelas R002. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait peraturan pemerintah tentang keamanan pangan. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu pengertian keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang perlu untuk mencegah dari kemungkinan dari cemaran biologis, kimia, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu dan merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Mengapa sih kita keamanan pangan itu penting? Nah, yang pertama itu perlindungan bagi kesehatan. Yang kedua itu hak konsumen. Setiap warga berhak atas pangan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan keyakinan, agama, dan budaya. Nah, yang tiga itu perdagangan internasional. Produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan akan ditolak di pasar, diekspor. Dan yang terakhir itu ekonomi nasional. Nah, keamanan pangan merusak kepercayaan konsumen dan berdampak besar pada industri pangan. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Pangan, yaitu pokok peraturan. Yang pertama itu ketahanan dan kemandirian dan kedaulatan pangan, keamanan mutu dan bergizi pangan, label dan iklan pangan, hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, peran serta masyarakat, pengawasan dan pembinaan pangan, sistem informasi pangan nasional, dan penyidikan dan sanksi pidana. Asas pelanggaran pangan, yang pertama itu kedaulatan dan kemandirian, yang kedua ketahanan dan keamanan, yang ketiga itu manfaat pameratan, yang keempat itu berkelanjutan dan keadilan, yang kelima itu kebersamaan dan kelestarian lingkungan. Nah, jadi tujuan pengaturan ini yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan produksi pangan dalam negeri dan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat yang banyak. Yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha seperti UMKM dan lain-lain. Yang keempat itu melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan. Pada PP nomor 86 tahun 2019 itu keamanan pangannya merupakan peraturan pelaksana UUD nomor 18 tahun 2012 mengatur secara teknisi tentang sanitasi pangan, bahan tambah pangan, rekayasa genetika, iradiasi, kemasan, jaminan dan keamanan, dan ketentuan impor dan ekspor. Nah, jadi kewajiban pelaku usaha pangan, yang pertama itu produsen harus memenuhi persyaratan sanitasi sarana produksi dan menerapkan GMP. GMP itu adalah Good Manufacturing Practices atau CPPB. Dan ketiga itu menggunakan BTP yang sesuai dan dosis yang diizinkan. Lalu mendaftarkan produk untuk mendapatkan surat izin dari BPOM dan mencantumkan label yang jelas dan tidak menyesatkan, menjamin traceability, dan melakukan penarikan produk apabila dinyatakan tidak aman.
Nah, jadi di dalam membuat usaha itu ada namanya enggak. Nah, jadi selanjutnya itu bahan tambahan pangan atau BTP. BTP itu adalah bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Penggunaan diatur secara ketat Perka BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Yang pertama itu pewarna, terus pengawet, antioksidan, pemanis, pengental, dan pengemulsi. Label dan iklan pangan, yaitu keterangan wajib pada label. Yang pertama nama produk pangan, terus daftar bahan yang digunakan atau yang sering kita tahu komposisi, lalu berat bersih atau isi bersihnya, lalu nama dan alamat produsen, dan logo halal jangan lupa, tanggal dan kode produksi, nomor izin edar, MD, ML, PIRT, asal usul bahan tertentu seperti kacang, gluten, dan lain-lain. Informasi gizinya juga perlu untuk pangan olahan tertentu. Nah, jadi larangan dalam iklan itu mencantumkan klaim yang tidak dapat dibuktikan, menyesatkan atau membohongi konsumen, dan menggunakan kata-kata aman, bebas bahaya tanpa bukti, lalu mengiklankan pangan berizin edar palsu, dan membandingkan produk secara menyesatkan. Nah, jadi klaim yang diizinkan yaitu klaim gizi, rendah kalori, tinggi serat. Nah, klaim kesehatan itu berbasis bukti ilmiah, dan juga klaim fungsi gizi yang sudah disetujui oleh BPOM. Nah, jadi kita sudah membahas yang tadi. Jadi yang selanjutnya itu sanksi pelanggaran bagi keamanan pangan. Sanksi administratif itu peringatan tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara, dan penarikan pangan dari peredaran, dan pemberhentian produksi, dan pencabutan izin edar pangan, denda administrasi sesuai ketentuan PP. Nah, untuk sanksi pidananya itu memproduksi pangan tidak aman, pidana penjara selama 2 tahun plus denda dengan sejumlah 4 miliar. Pangan mengakibatkan orang meninggal, penjara 10 tahun dan denda 20 miliar. Tanpa izin edar yaitu bisa mengakibatkan penjara selama 2 tahun, denda 4 miliar. Label juga berpengaruh. Yang label yang menyesatkan penjara 3 tahun dan denda 6 miliar. Jika korporasi ancaman pidana 3 kali lipat. Nah, tindakan lanjut lainnya itu penyidikan oleh PPNS, lalu koordinasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan, dan publikasi pelanggaran di media sosial atau di web BPOM, lalu masuk daftar hitam produsen importir yang nakal-nakal. Nah, pemulihan kerugian konsumen secara perdata. Nah, jadi kesimpulan penjelasan tadi itu adalah keamanan pangan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai regulasi induk, diperkuat PP Nomor 86 2019 sebagai aturan teknisi pelaksanaannya. Nah, peraturan yang mencangkup seluruh rantai makanan di produksi, pengolahan, distribusi hingga konsumsi, melibatkan produsen, importir, dan pengecer. Nah, terus bahan tambah pangan atau yang sering kita ketahui BTP diatur secara ketat dengan
dengan daftar positif dan batas maksimum penggunaan yang ditetapkan oleh BPOM. Nah, pelabelan juga yang jujur ya, dan imperatif merupakan kewajiban hukum. Konsumen berhak mendapatkan informasi pangan yang benar. BPOM juga melaksanakannya pengawasan per market dan post market secara berkesinambungan untuk memastikan pangan yang beredar aman, dan juga pelanggaran keamanan pangan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana berat yang sesuai UU nomor 18 tahun 2012. Baik, segitu saja penjelasan dari peraturan pemerintah tentang keamanan pangan. Jika ada salah kata maupun salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.